Silakan moderator untuk dapat bisa memulai memandu acara. Terima kasih Ibu Ani atas waktunya. Mohon izin Ibu Astri untuk memulai. Telah hadir bersama kita hari ini Dr. Tirta Mandira Hudi atau yang kerap disapa dengan Dr. Tirta. Bagaimana kabarnya Dok hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Dok. Nah, baik Dok, sebelum kita nih izin menyampaikan sedikit mengenai apa itu COVID-19 ya Dok ya, sebagai pembuka. Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini telah berdampak yang luar biasa dalam kehidupan kita, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, dan juga sosial masyarakat. Hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia, bahkan hampir di semua negara di dunia berdampak dengan adanya pandemi ini. Apa itu COVID-19? COVID-19 itu adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Coronavirus itu sendiri adalah virus yang menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia. Bagaimana gejalanya? Gejala awalnya yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Namun ada juga orang yang sudah terkena virus tapi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk kering, rasa lelah, hidung tersumbat, sakit kepala, mata merah, sebabnya adalah konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kemerahan di kulit. Dan gejalanya adalah kehilangan indera rasa atau penciuman. Namun sebagian besar, hampir sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perawatan khusus. Tapi dari sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi dapat menderita sakit parah. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? Oke, kita masuk aja ke mengenai vaksin 19 ini ya Dok. Dok, apa sih vaksin 19 Dok? Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin kenal, saya Dr. Tirta. Saya adalah dari CV saya terangkan dulu. Saya adalah seorang dokter aktif lulusan FKUGM tahun 2009. Saya alhamdulillah handle bisnis Susan Care, toko sepatu, terus toko sepatu company management, event soul vacation, dan beberapa toko lain dengan hampir toko saya totalnya ada 100 buah di total hampir 32 kota di Indonesia. Itu adalah making money-nya dari situ. Saya dokter umum yang sekarang terdaftar SK-nya sebagai tenaga ahli diseminasi informasi dan edukasi di Kementerian Kesehatan. Saya juga adalah seorang relawan dari Satgas Covid dengan SK dari BNPB. Saya juga relawan Dinas Kesehatan Sleman, total SK-nya baik banget. Dan saya juga membantu Kartika Pulau Mas, rumah sakit, dan membantu di Siloam di beberapa kota. Dan poin berikutnya adalah saya juga aktif di UMKM. Itu alasan saya aktif di relawan-relawan seperti ini. Jadi untuk pertama, terima kasih kesempatannya, ini hal yang baik untuk edukasi terutama mengenai vaksin. Jadi hal pertama yang kita harus luruskan dari poin-poin hoax. Jadi saya potensinya dari kemarin adalah mendata pertanyaan-pertanyaan yang sering dimunculkan di media sosial. Pertama, Dok, vaksinnya aman apa enggak? Jawabannya simpel, aman. Jadi vaksin yang diberikan oleh Pak Joko Widodo dan saya sendiri itu adalah Sinovac. Sinovac itu terdiri dari virus mati atau virus RNA inaktif, di mana virus mati itu tidak bisa menularkan. Kalau sudah dimasukkan kita ya kita nggak, tapi kemungkinan besar akan menimbulkan reaksi antibodi, karena tujuannya kan menimbulkan antibodi. Nah, jadi virus ini, si vaksin ini, Sinovac ini aman. Dan dari efikasi itu adalah 65,3. Loh, kok lebih rendah Dok daripada Pfizer dan Moderna? Ini bukan dibandingkan. Jadi vaksin COVID nomor 2 adalah vaksin COVID, tidak ada satupun vaksin COVID yang melindungi kita dari penularan. Yang melindungi kita dari penularan adalah protokol. Dok, berarti kalau kita saya divaksin bisa ketularan Dok? Masih. Tetapi kalau kita sudah divaksin, kemungkinan kita untuk terkena penyakit COVID dan gejalanya berat itu 3-4 kali lebih rendah. Kalau efikasinya 65,3. Jadi
efikasi itu adalah kita mendapatkan sebuah rasio yang artinya kalau kita terkena COVID, kemungkinan kita untuk gejala berat itu lebih rendah. Jadi itu alasan kenapa kalau kita divaksin COVID tetap harus protokol. Job nomor 3, kenapa sih rakyat Indonesia harus divaksin COVID? Jadi rakyat Indonesia itu harus divaksin COVID dikarenakan syarat supaya sebuah virus itu kemampuan infeksiusnya hilang adalah herd immunity, di mana 70% dari warga negaranya itu sudah mendapatkan antibodi untuk melawan COVID. Nah, antibodi ini bisa diraih melalui natural infeksi atau infeksi biasa atau melalui vaksin. Itulah alasannya kenapa orang-orang yang sudah terkonfirm COVID itu tidak diprioritaskan divaksin, tetapi orang sehat. Dodok nomor 4, berarti orang yang sudah survival COVID, positif COVID, nggak perlu divaksin dong. Harusnya itu divaksin. Di seluruh dunia tuh semua yang kena OTG pun jurnal merekomendasikan divaksin. Tetapi di Indonesia tidak menjadi prioritas karena dosisnya terbatas. Jadi yang jadi prioritas adalah orang-orang sehat dan orang-orang faktor yang berisiko. Dok, syarat-syaratnya apa aja sih? Kalau Sinovac dari PAPSI Persatuan Dokter Penyakit Dalam ada 16 syarat. Salah satunya adalah usianya 18 sampai 59 tahun. Ini baru Sinovac ya. Terus kalau ada penyakit hipertensi harus dikontrol dulu, diabetes dikontrol dulu. Maka dicek tensi dan gula darah. Harus juga dicek penyakit-penyakit lain seperti autoimun atau penyakit pernapasan. Dok, berarti kalau saya di atas 60 tahun atau untuk anak-anak gimana dok? Ya nunggu vaksin Sinovac, Novavax, Oxford yang paling aman untuk lansia secara jurnal. Sinovac ini amannya untuk anak muda. Nah, kalau ibu hamil menyusui, kemungkinan besar tidak akan diberi vaksin. Dikarenakan secara jurnal belum diketahui efek vaksin COVID ini untuk ibu-ibu hamil. Sehingga ibu hamil ini akan mengandalkan antibodi dari sekelilingnya. Kalau sekelilingnya, suaminya, atau anaknya yang pertama, atau orang tuanya sudah divaksin COVID, maka dia juga akan menimbulkan kekebalan alami. Dok, vaksin COVID ini berapa kali? Jadi vaksin COVID ini idealnya secara jurnal diberikan 2 kali dalam jangka 14 hari. Itu paling aman ya, untuk mendapatkan efek maksimal. Tapi efek maksimal akan muncul 1 bulan setelah 2 dosis ini selesai. Perlindungannya seperti itu. Jadi sampai kapan dok kita pakai masker? Ya sampai 70% warga negara Indonesia selesai divaksin. Terus dok, setelah vaksin ada gejala? Nggak ada, karena vaksinnya mati kalau Sinovac. Jadi dalam Sinovac ini karena vaksinnya mati ya nggak ada, saya nggak mendapat gejala apapun. Persiapannya apa? Ya hidup sehat dan cuci tangan ya, seperti itulah, hidup sehat lah seperti COVID-19. Ada isu vaksinnya bayar gimana? Jadi vaksin sejauh ini masih gratis. Untuk vaksin mandiri kemungkinan besar akan diberikan ke perusahaan padat karya, tapi itu masih lama, kalau tidak salah Mei. Jadi sekarang Pak Joko Widodo masih fokus untuk pembagian vaksin Sinovac secara gratis ke teman-teman. Itu aja kalau dari saya menginfo mengenai vaksin COVID. Lebih kurangnya saya minta maaf. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak informasi yang diberikan oleh kita sudah cukup lengkap. Mungkin ada sedikit yang ingin kami tanyakan nih dok, mengenai tadi yang pasien yang sudah menderita COVID itu, untuk sementara ini sudah dulu, maksudnya bukan prioritas. Intinya dilakukan, tetap dilakukan vaksinasi ya dok. Gimana putus-putus? Pasien yang sudah pernah menderita COVID, untuk saat ini kan ditunda dulu untuk pemberian vaksinasinya. Apakah nantinya akan diberikan juga vaksinasi untuk mengingat bahwa daya tahan tubuh manusia atau globulin ini ada di pasien, kan tidak selamanya ada. Jadi kalau setelah kita divaksin kita akan mendapatkan perlindungan selamanya. Oh, hanya ya, kita nggak ada booster gitu ya dok? Report? Perlu ada booster nggak dok? Kan sudah 2 kali, kan 2 kali vaksinnya. Kan saya sudah terangkan, vaksinnya 2 kali dalam 14 hari, jadi itu ada sama booster. Oh, itu sudah termasuk boosternya ya dok? Kan sudah 2 kali, tadi saya bilang gitu. Maksudnya ada 2 kali, vaksin pertama dilakukan, berikutnya vaksin kedua 14 hari, ya udah, ngapain lagi. Ya, oke.
pemeriksaan sebelumnya cuma ini doang, cuma tensi, gula darah, ipom konsen, terus habis itu denyut nadi, terus habis itu nafas, sama saturasi oksigen. Udah, itu doang. Nggak ada apa-apa di puskesmas. Nah, kan kita ketahui ada beberapa jenis vaksin ya dok. Kalau saatnya nih dok, waktu vaksinasi pertama menggunakan merek A. Sama. Vaksin pertama dan kedua mereknya nggak boleh beda. Oh gitu, baik. Jadi harus sesuai dengan merek yang pertama ya dok. Dan sekarang masih Sinovac doang. Yang lainnya belum ada yang masuk. Oke. Kalau sepertinya nih dok, vaksinasi yang jadwal kedua pada sebut halangan ya 14 hari setelah vaksinasi Nggak boleh beranak. harus hari. Oh nggak ada batas. Nggak ada. Harus datang. Ya harus datang 14 hari itu. Masa demi kesehatannya di pending? Kan cuma tinggal datang pas 5 menit. Demi cari uang kita, masa demi kesehatan nggak bisa batalin. Ya. Maksudnya kondisi misalnya saat itu kondisinya kurang sehat gitu, vaksinasi kedua nggak ada Nggak toleransi. harus fit. Nggak ada, harus fit. Berarti Aturan dari dokter. hari kedua kita harus siap-siap ya sebelum vaksin. Ya, pokoknya kalau udah tahu mau vaksin selama 2 minggu itu ya jaga diri. Makanya vaksin itu malah ngebuat kita semakin hidup sehat sih menurut saya sih. Kalau saya sih, karena orang divaksin itu maka dia malah lebih protek pada dirinya sampai vaksin. Untuk selanjutnya kita langsung ke pada pertanyaannya dok ya. Dia sudah monggo. listnya yang tanya mulai dari Ari Respati, Ibu Ari Respati. Assalamualaikum Dokter Tirta. Saya sekarang dirawat karena COVID. Jika saya sembuh, apakah masih perlu divaksin COVID? Enggak. Kalau sudah terbukti pernah kena COVID nggak perlu karena nggak jadi prioritas di sini. Apakah nanti kedepannya bakal divaksin kita nggak tahu. Oh baik. Tapi maaf mungkin ditambah dok, apakah yang sudah pernah COVID itu malah dia punya apa? Dia punya antibodi sendiri, namanya antibodi alami sesuai yang saya bilang. Tapi kalau di jurnal tetap harus divaksin. Gitu ya dok ya. Tapi dikarenakan dosisnya terbatas, makanya di Indonesia nggak divaksin kalau yang katakan. Yang berikutnya pertanyaan dari Ibu Puspa Nunung. Pertanyaan, dok, apakah mungkin tertular virus corona setelah divaksin? Iya kan saya sudah bilang masih bisa tertular karena vaksin COVID itu tidak melindungi kita dari penularan. Tetapi kalaupun kena kita jadi nggak bergejala. Karena kan si vaksin COVID ini tuh saking kuatnya si COVID ini, ibaratnya si vaksin itu benar-benar melindungi supaya si COVID ini nggak merusak tubuh kita paling parah. Jadi kalaupun masuk ya kayak biasa. Jadi kita daya tahan itu ya dok? Ya tetap aja, maka tetap pakai masker sampai kapan ya saya terangkan tadi sampai 70%. Oh, baik. Berikutnya pertanyaan dari Pelangi PTP. Assalamualaikum dok, saya dari Sirot 15 tahun, remaja autistik. Apakah vaksin COVID-19 aman untuk penyandang autis? Jika ya, vaksin apa? Kalau untuk penyandang autis harus dikonsultasikan dengan dokternya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Oh baik. Jadi kita harus konsultasi dengan saya terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan dari Ibu Minta Fandila. Dok, izin bertanya, apakah kami masyarakat bisa mendapat vaksin Pfizer atau AstraZeneca? Pfizer kan virusnya jadi gini, bahkan ya, jadi buat kawan-kawan yang mau Pfizer itu saya akui, saya cuma bilang ya, Pfizer itu sama Moderna terbuat dari mRNA protein spike yang it means komponen virus hidup dan efikasinya mungkin tinggi 95, tetapi kejadian ikutannya atau side effect-nya tinggi. Di Amerika Serikat Moderna dan Pfizer itu menyebabkan kelumpuhan pada
baca sebanyak 3 hari karena adanya alergi pada PEG5. Di Indonesia Moderna hampir pasti nggak masuk, Pfizer masih 50-50 karena direkturnya belum mau menanggung konsekuensi hukum kalau ada side effect. Kalau sampean mau ke Pfizer dengan segala resiko ya mau, tapi yang jelas Indonesia belum ACC karena kejadian-kejadian di beberapa tempat. Bagus sih bagus, tapi side effect-nya itu. Kalau sebuah perusahaan masuk ke Indonesia dan berani menanggung efek sampingnya, baru pemerintah kita memberikan Pfizer. Walaupun kecil, 1,5%, 1,5% dari ratusan juta penduduk Indonesia itu banyak. Apalagi kalau kenanya ke orang tua. Nah sekarang saya tanya, kalau resikonya lumpuh di Pfizer dan Moderna, sampai berani suntik Pfizer? Itulah yang saya bilang, banyak pejabat-pejabat kita itu mengagung-agungkan Pfizer dan mencintai Sinovac. Pada lupa Pfizer ini terbuat dari mRNA protein spike yang long termnya aja belum tahu kayak apa. Kita nggak jelain Pfizer, dia bagus kok untuk orang beresiko 65-75 tahun. Tetapi penyimpanannya minus 70 derajat dan harus hati-hati. Kenapa minus 70 ya? Karena emang komponen protein virus hidup. Nah sekarang saya tanya, sampai berani di boosting. Sekarang saya tanya deh, kalau ada Pfizer di depan sampai Anda tahu itu isinya protein virus hidup, berani? Saya sih oke ya. Iya betul. Nah saya bilang, loh kapan kita Pfizer berani suntik Pfizer? Ketika BPOM sudah menjamin keamanan Pfizer. Patokan kita tuh BPOM. Kenapa? Karena BPOM kita tuh isinya guru besar yang paling galak. Jadi misalkan BPOM kita menjamin Pfizer aman di Indonesia, efikasi bla bla bla, baru pakai. Tapi kalau tidak ada statement dari BPOM, saya nggak mau. Sama seperti make up, skincare. Sampai berani nggak kalau pakai skincare buat wajah tapi nggak ada BPOM-nya? Atau Kemenkesnya? Kalau berani ya nggak apa-apa, saya sih oke. Iya betul. Ya kan? Tapi kalau Oxford AstraZeneca itu sudah dalam proses. Jadi ditunggu aja, tapi penyebarannya itu untuk melengkapi yang tidak dapat Sinovac. Terus kenapa Sinovac ini aman? Ya karena virus mati. Jadi pemerintah kita tuh main aman. Mainnya sangat aman pemerintah kita. Kenapa mainnya aman? Karena pemerintah kita selama 2020 tuh hancur lebur soal menangani COVID. Harus diakui hancur lebur, jadi datanya hancur, pasiennya nambah terus, bed occupation rate juga tambah menipis. Jadi menurut saya ini adalah langkah paling aman yang dilakukan pemerintah. Paling aman, yang mudorotnya paling kecil. Nah, kalau nanti dikasih Pfizer tiba-tiba terus ada yang lumpuh, digoreng nanti pasti sama buzzer. Itu yang ditawarkan pemerintah. Makanya yang paling aman adalah Sinovac. Sinovac dulu dikasih untuk mensosialisasikan program vaksinasi itu sendiri. Emang si Pfizer sama si Moderna itu baru metodenya, bukan virus dilemahkan. Virus dilemahkan itu polio, ini bukan virus dilemahkan. Ini komponen hidup dari komponen protein spike dari mRNA virus hidup. Diambil, dikembangkan, lalu dimasukin tubuh. Jadi komponen hidupnya itu sama aja mengandung blueprint. Jadi harapannya kalau antibodi kita melihat protein virus hidup ini, dia bisa membuat. Nah, tapi protein hidup ini hidup dalam salah satu komponen protein yang etilen glikol 5, di mana PEG5 ini juga menimbulkan reaksi alergi di beberapa orang. Nah, ini masih diteliti lebih lanjut, reaksi alerginya seperti apa. Pemerintah kita tanya sama Pfizer, sama Moderna, kalau sampai memang masuk negaraku, kalau ada efek sakit, sampai nanggung ya. Nanti tektokan, mereka nggak mau, gitu. Ya dok, baik. Jadi masih tetap aman kita menggunakan Sinovac. Apa? Ya, menggunakan vaksin. Selanjutnya dari unit jam. Inti dari pertanyaannya adalah bahwa uji klinis vaksin ini sampai saat ini sampai fase mana dok? Bukannya eksplorasi penelitian itu membutuhkan waktu sekitar 2-4 tahun. Sinovac itu sudah uji klinis ketiga. Vaksin itu 2-4 tahun kalau yang dalam satu lab. Masalahnya COVID ini sudah mendera di dunia. Sudah 100 juta kasus COVID ya. It means kalau ada 100 juta dari penduduknya 5 miliar, ya semua lab yang buat. Ibaratnya kayak gini deh. Satu mobil dirakit satu orang itu sebulan. Karena yang rakit ada mesin di Astra ya, ada mesin di Astra mobil tuh, Toyota kalau dirakit mesin, rakit orang. Yang 13 menit itu jadi satu mobil.
Mungkin nggak secara logika saat 13 menit jadi satu mobil? Saya tanya ke ibu-ibu, mungkin nggak secara logika 13 menit jadi satu mobil bisa nggak? Nggak bisa. Tapi karena yang garap bareng-bareng dan ada mesin, nggak bisa. Yaitu yang terjadi di vaksin COVID. Gitu. Loh kenapa SABS nggak ada? SABS sudah ada retroviral. Itu Siti Fadila. Siti Fadila kan nolak untuk pengembangan amru. Ya kan jadi juga. Loh kenapa kok flu nggak jadi pandemi? Lah nggak sudah dibahas. Loh kenapa flu babi udah ini? Lah kan udah dibahas nih. Lah terus kenapa COVID? Nah salahnya orang Cina sama orang Kamboja makan kelelawar lah. Emang kita bisa basmi kelelawar di Cina? Ya nggak boleh dong. Datang ke Indonesia kan di orang, vektornya itu manusia. Ketika dari hewan dia nggak bisa menularkan ke manusia kecuali dimakan. Nah, terus ada pertanyaan, terus kenapa nggak seganas influenza? Loh, influenza di flu spanyol itu dulu mati ratusan puluhan juta orang. Cuman karena zaman sekarang kita jadi kebal, cuma 10 juta orang mati. Nah, jadi dugaan saya kalau nggak ada vaksin, ya puluhan juta juga yang mati. Sampai nanti 100 tahun lagi kisah tahun ini jadi legend. Iya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nike. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tirta bahwa orang yang telah terinfeksi corona itu otomatis nanti akan mendapatkan kekebalan secara alami terhadap virus tersebut. Pertanyaan selanjutnya, kemudian nomor, bagaimana dengan penderita asma? Bisa divaksin nggak ya? Gimana? Penderita asma. Penderita asma? Penderita asma. Kalau asma harus konsultasi dengan dokter spesialis paru dulu, baru nanti boleh. Jadi kalau kalian sudah, teman-teman ibu-ibu udah merasa saya punya penyakit asma, ya konsultasi dulu. Begitu juga dengan orang yang mempunyai riwayat penyakit kencing manis ya dok? Iya. Kalau dengan orang yang punya riwayat terkena kanker sebelumnya bagaimana? Kalau kanker hampir pasti nunggu Oxford sih kemungkinan. Oke. Kalau penderita mah kronis? Ora apa-apa. Mah kronis itu nggak apa-apa. Mengenai terus vaksin dari Sinovac ini dok, kan sekarang ada informasi bahwa virus corona itu bermutasi. Apakah Bisa. vaksin Sinovac Jadi dari penelitian lebih lanjut, memang virus COVID itu bermutasi, tetapi belum ada satupun mutasi yang mematikan. Hanya mudah menular. 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih menular. Jadinya si vaksin COVID ini masih efektif. Kan vaksin COVID ini untuk mencegah mematikannya, bukan mencegah penularannya. Dan dari penelitian genom lebih lanjut, yang teman-teman saya guru besar kayak ada di Profesor Tejo di Malaysia dan beberapa peneliti biologi molekuler, ternyata awal mulanya virus COVID itu bukan dari Cina, tapi justru dari negara Asia Tenggara, Kamboja. Kelelawar Kamboja yang bermigrasi ke Cina itu akan dicoba perskan, makanya Indonesia nggak kelar-kelar. Kita endemi. Jadi kemungkinan besar ya akan banyak orang meninggal terus sampai 3 tahun ke depan. Makanya vaksin COVID ini diharapkan bisa memecah solusi. Saya siapapun jadi presiden umat. Makanya kalau jadi rakyat saya tetap kritis. Kayak kemarin PPKM, saya bilang PSBB itu nggak akan efektif. Orang anggap kritikan saya itu ngomong kosong. Saya bilang solusinya adalah edukasi di pasar, edukasi perkampungan, edukasi KRL. Per hari ini Pak Jokowi bilang PPKM nggak efektif. Didengar kritikannya. Padahal saya cuma beberapa video dan ke Japri, staf presiden dan kawan. Dan per hari ini KRL di dalam kereta dibatasi kerumunannya. Itu menurut saya adalah presiden itu sebenarnya mendengarkan kita. Cuma sebagai pemimpin itu mumet, pasti mumet dalam keadaan kayak gini. Kenapa? Sudah warganya nggak bisa diatur, pejabat daerah juga nggak bisa diatur. Coba cek statementnya Pak Koster, bilang malah rumah sakit mengcovidkan. Bupati Karanganyar menolak PPKM, nggak kompak. Terus yang ngomong tentang COVID juga semua pejabat rame-rame, jadi mau cari panggung. Kalau saya sih mau pejabat siapapun saya sekak kalau emang salah. Nggak peduli, dokter Teta sopan santunnya ada orang tua, nggak ada sopan santun kalau kamu nggak bisa ngomong dengan benar. Nggak ada sopan santun, bagi saya mau kamu usia 50, 60, 70 tahun, ketika omonganmu salah dan bukan tupoksimu, ya salah. Tupoksimu mengenai hukum, ya nggak apa-apa, saya nggak akan melanggar itu. Tupoksi Anda mengenai
Tapi nggak apa-apa, nggak, kamu tuh fokusin buat kesehatan, berani ngomong soal vaksin dan salah sih, saya gas. Kayak Bu Rifka kemarin Komisi 9. Saya tantang debat semuanya Komisi 9 DPR. Ujung-ujungnya Bu Rifka dipindah. Loh kenapa? Saya kata nggak, aman, saya nggak takut. Nah emang salah statementnya, ngawur semua. Dia bilang katanya, saya tuh Sinovac rongsok. Nah kamu sendiri, Bu Rifka ini tanggal 7 Desember yang minta vaksin itu gratis. Begitu gratis protes. Terus dia bilang, saya nggak mau saya nggak mau di Sinovac, saya mending bayar denda. Nah, dendanya aja belum diketuk sama Wamenkumham. Terus dia juga usia 62 tahun. Mau ngapain usia 62 tahun? Gak usah repot-repot. Gak perlu repot-repot boikot vaksin. Emang sampai gak akan dapat vaksin. Tapi propagandamu. Gak usah, makanya. Terus ketiga, dia bilang Sinovac rongsokan. Nah orang BPOM sendiri, gurunya dia yang mengeluarkan uji keamanan. Ternyata setelah saya cek, dia kan dokter di KKI udah gak ada, jadi belum diperpanjang. Nah terus maybe kalau semua orang mau cari panggung seperti itu yang ada nggak kelar-kelar, udah sadar diri aja. Kalau emang nggak mampu di bidang kesehatan, dengarkanlah praktisi kesehatan. Kalau nggak mampu di bidang ekonomi, ya jangan statement ekonomi. Nggak mampu kesehatan, jangan statement kesehatan, karena salah kaprah. Itu namanya kebebasan berpendapat yang kebablasan. Kalau saya seperti itu. Nah, jadinya seperti ini. Sampai ada yang bilang virus COVID itu ada microchipnya itu buat apa? Ada gunanya. Tuh kalau udah vaksin COVID dapatnya surat kayak gini. Nah, dapat surat kayak gini. Tuh, dapat kayak gini. Dah. Yuk. Lagi. Dok, saya mau tanya nih orang awam. Kalau sudah vaksin, itu kita sebagai syarat kita untuk kemudian daftar antigen nggak? Berapa? Oh jadi gini, orang kemungkinan besar kalaupun vaksin saya tetap swab sama antigen. Sampai kapan? Sampai paling nggak 70% penduduk kita udah divaksin, baru kita nggak perlu swab antigen lagi. Karena sekali lagi, vaksin tidak mencegah penularan. Kalaupun di antigen hasilnya negatif kita itu. Kalau di rapid serologi ngecek antibody setelah 1 bulan mungkin gigi kita positif. Tetapi kalau ngecek antigen ya negatif terus. Kan antigen ngecek virus aktif, bukan virus mati. Jadi vaksin itu hanya mengkecil resiko gitu ya dok ya? Tepat sekali. Ya, ibaratnya gini lah, saya analogikan lah. Ibu-ibu saya tanya lah. Kalau kita keluar naik motor, kita pakai helm kan? Iya. Apakah kalau kita pakai helm kita pasti bebas kecelakaan? Enggak. Yang membuat kita bebas kecelakaan apa? Kehati-hatian. Pakai helm tuh melindungi kita, kalau kita jatuh, kita nggak kena cedera kepala berat. Daripada kita nggak pakai helm. Bener kan? Ya, vaksin tugasnya kayak gitu. Vaksin itu, ibaratnya, ya kehati-hatian kita itu ya protokol 3M. Helmnya tuh vaksin. Jadi kalau kita kena virus, ya kita nggak akan kena cedera berat. Nah itu analoginya. Nah terus anak saya dulu nggak divaksin, omong kosong kalau itu. Semua anak yang di dunia, di Indonesia yang lahir itu divaksin sama hepatitis dan vitamin K. Kalaupun nggak, di SD dia akan di Metapion. Metapion isinya 5. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini yang punya anak nggak mau divaksin, mending keluar aja dari webinar ini. Karena Anda sama aja mengganggu program kesehatan daripada tenaga kesehatan. Kenapa? Saya paling gak suka sama orang anti vaksin. Sama sekali. Kenapa? Karena alasan mereka absurd. Omong kosong. Loh, kenapa saya bilang omong kosong? Dari tahun 1800 anti vaksin sudah ada. Masa di dulu isunya seperti ini. Penelitian vaksin itu pertama kali memakai cacar sapi. Terus akhirnya disuntikan biar kita nggak kena cacar. Isu yang beredar adalah kaum anti vaksin tahun 1823 mengatakan kalau divaksin kita jadi sapi. Ngomong kosong sekali itu. Gak ada bedanya sama sekarang. 221 tahun kemudian mengatakan ya kalau kita divaksin ada microchip. Itu kan ngomong kosong itu. Makanya saya bilang ibu-ibu harus pintar memilih informasi yang beredar. Pertanyaan. Kalau ibu yang hamil atau menyusui, sebaiknya konsultasi dengan dokternya lebih dahulu atau bisa langsung kita untuk vaksin dok? Untuk
dok dengan vaksin yang sekarang, karena mungkin dari seperti yang tadi ceritakan kan dari pemangku kebijakan masih ada beberapa tempat yang berbeda. Nah, cara mengedukasi ya minimal kita itu kita menjelaskan itu yang lebih praktisnya seperti apa ya? Jawabannya simpel, mau gratis, sudah dikasih gratis aja ribet bos. Iya. Orang ya. Mau dikasih Jangan ada orang seperti itu. Pak, Mas, Bu, Pak, sampean itu dari setahun terakhir komplain. Pemerintah udah kasih gratis, udah aman, sampean ribet nolak. Yang udah dikasih gratis aja nolak. Tapi kalau dikasih bansos sampean mau, nah sampean ya udah maunya apa? Gituin aja. Kasih gratis saya ribet, malah lagi bayar. Udah gratis loh, ribet loh Mas Yan. Ya, udah gratis. Itu ribet tuh menurut saya absurd. Kalau bayar oke lah saya memprotes gratis. Menolak vaksin ada. Jangan sampai kita mengenakan undang-undang wabah. Ingat, ada undang-undang wabah yang berisi setiap pihak yang dianggap menghalang-halangi penanganan wabah itu kena sanksi. Belum diketok palu ini. Kalau sampai presiden membuat PP, peraturan presiden atau kepres yang diturunkan Pemda, itu yang nolak vaksin kena penjara semua. Ini masih baik hati presidennya, belum diketok ini. Tapi kalau orang yang udah dikasih gratis malah ngojak, nolak ini itu, nah diketok. Itu aja, jawabin aja. Sampai ya itu loh, udah gratis aja itu. Bansos aja diterima. Ini ada lagi dok pertanyaan untuk yang ibu hamil sama diabetes kan tidak disarankan untuk vaksin. Untuk diabetes masih boleh, tapi harus konsul sama dokter penyakit dalam. Oke. Tapi kan sekarang sebenarnya di Indonesia tuh banyak dok yang di atas 60 ya